Lagi ada budgetnya dan pengen cari tablet yang keren? Jangan lihat yang lain. Tab S9 series dari Samsung, jawabannya. Hai, apa kabar semuanya? Kembali dengan Putra Reza, kita ngomongin gadget lagi. Jadi di video kali ini saya pengen ngomongin tentang salah satu tablet barunya Samsung, yaitu Galaxy Tab S9 Plus. Saya bilang salah satu karena sebenarnya Tab S9 series itu ada 3 varian, yaitu Tab S9 aja, ada S9 Plus, dan S9 Ultra yang paling tinggi dan paling mahal. Harga dari Tab S9 Plus ini sendiri sebenarnya nggak bisa dibilang nggak mahal, karena untuk base model storage 256GB itu harganya 16.999.000 alias 17 juta. Untuk tabletnya sendiri ini udah otomatis dapet S Pen ya, kayak gini. Ya udah termasuk dalam boxnya, nggak usah beli terpisah lagi. Sedangkan untuk book cover keyboard ya, yang ini harus beli terpisah. Dan by the way, book keyboard cover ini udah punya banyak poin positif kalau menurut saya, tapi sayangnya masih ada 1 atau mungkin 2 poin yang minus. Plusnya dulu ya, yaitu sistem nyambungnya ya, seamless, dia pakai magnet. Tombol-tombolnya enak, udah ada trackpad. Terus angle kemiringan sudut layarnya juga bisa diatur-atur dengan sangat leluasa. Terus untuk keyboard cover ini juga di bagian belakang ada kayak penutup gitu untuk S Pen. Jadi walaupun si S Pen ini kan udah nempel pakai magnet yang juga sekalian ngecas, ini sebenarnya masih ada tutupan tambahan yang lebih memastikan bahwa si S Pen tuh nggak bakal kemana-mana. By the way, ada juga update minor sebenarnya, yaitu sekarang S Pen-nya ini bisa ditempel bidirectional. Jadi nggak usah khawatir bakal kebalik seperti tab-tab yang sebelumnya. Nah, untuk kekurangan dari si book keyboard cover ini, yang pertama sebenarnya adalah dia tidak ada lampunya. Jadi untuk yang versi Tab S9 Plus itu tidak ada lampunya, sedangkan kalau misalnya yang versi satu lagi yang lebih mahal untuk S9 Ultra itu ada lampunya. Habis itu yang kedua, ini sebenarnya lebih ke preferensi pribadi aja sih sebenarnya, yaitu karena bagian belakang stand-nya itu kan kayak gini nih. Dia jadi kayak diangkat gitu, seperti ini kemiringan. Ini menurut saya walaupun bikin fleksibel dari segi pengaturan arah, tapi jadinya tidak terlalu nyaman kalau misalnya saya lagi butuh pakai tabletnya di pangku gitu. Jadi mungkin nggak ada meja segala macam, saya pengen di pangku, itu agak susah dia posisinya. Tapi ya itu buat saya aja, dan mungkin buat orang lain bisa berbeda. Oke, kayak cukup untuk soal keyboard ya. Jadi langsung aja yuk kita ngomongin tentang tabletnya. Sedikit aja dari bagian desain, mungkin nggak banyak ada perubahan yang signifikan dari garis desainnya yang masih kelihatan familiar. Ukurannya juga nggak bisa dibilang paling kecil, tapi masih tergolong oke lah kalau menurut saya, ditambah dengan bobotnya yang nggak berat. Build quality nggak usah ditanya lagi, karena udah pasti solid banget. Tapi nggak cuma itu, di seri tablet yang baru ini Samsung menambahkan sertifikasi IP rating, tahan air dan debu. Nggak cuma di tablet ya, tapi juga di S Pen-nya. Mungkin sebagai orang mikir, buat apa sih tablet dibikin tahan air gitu, emang buat apa? Saya juga awal sempat berpikiran seperti itu sih, tapi kalau misalnya kita mungkin mau berpikir lebih luas gitu ya ada aja gitu segmennya di mana orang pakai tablet ini bukan dalam ruangan, bukan di rumah, bukan di kantor, atau bukan di kafe. Jadi bukan pemakaian yang umum lah, mungkin buat ada yang kebutuhan outdoor segala macam, mungkin entah fotografer kah atau siapapun yang bekerja di lapangan, ya itulah mungkin bisa kepake. Cuma terlepas dari buat kita kepake atau enggaknya, tetap menurut saya ini adalah tambahan yang bagus sekali dari Samsung. Untuk yang versi S9 Plus ini, dia punya bentuk kamera yang bisa dibilang cukup standar ya di depan. Dia tidak ada poni seperti yang versi Ultra. Dan untuk dari segi kualitas kamera sendiri sebenarnya udah oke dan bisa diandelin untuk video call. Jadi nggak ada masalah. Sedangkan untuk 2 kamera di belakang, ya walaupun namanya juga tablet, kita nggak pakai buat foto-foto ya. Tapi ya hasilnya oke lah menurut saya, meskipun ya tidak bisa kita compare dengan kamera yang ada di handphone. Dan lanjut, sekarang kita ngomongin soal specs. Tahun ini menurut saya adalah tahun yang sangat menarik untuk tabletnya Samsung, khususnya Galaxy Tab S9 series, karena dari line up termurah sampai yang termahal itu punya specs kunci yang sama bagusnya. Ini keren banget sih menurut saya. Seperti misalnya di Galaxy Tab S9 Plus ini yang saya pakai sekarang, chipsetnya udah premium banget karena pakai Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy. RAM-nya 12GB, storage-nya 256GB, dan baterainya 10 ribuan mAh ya. Layarnya pakai Dynamic AMOLED 2X dengan resolusi tinggi, udah support HDR10+ juga, dan ada adaptive refresh rate sampai 120Hz. Ini semua menurut saya adalah deretan-deretan specs yang wah dan menjanjikan performa bagus. Singkat kata, kalau untuk pemakaian ini emang udah
sesuai ekspektasi banget karena semua itu lancar dan bisa dijalankan dengan cepat. Bener-bener kayak kerasa gitu flagship si tablet ini karena nggak ada kendala performa sama sekali apapun aplikasi yang coba saya jalankan. Cuma ya misal cuma dipakai buat ngetik, browsing itu mah enteng banget apalagi dengan layar yang lega. Mau multitasking split screen itu leluasa. Defaultnya kita bisa buka 3 split screen begini yang bisa diputar-putar, bisa dipindah-pindah dan ditambah dengan beberapa pop-up views juga. Jadi kalau misalnya pengen ngetik sambil cari referensi terus sambil auto farming game gitu ya, bisa-bisa aja dan saya suka banget karena begitulah situasi pas saya nulis review tablet ini. Jadi emang buat multitasking oke banget. Habis itu, misal mau dipakai apa? Ngedit video, entah itu pakai LumaFusion atau pakai di CapCut, itu udah lancar banget. Scrubbing sampai render, no problem sama sekali. Ngedit foto via Lightroom juga oke, apalagi kan di sini ada S Pen jadi makin nyaman. Dan S Pen sendiri ini udah pasti oke banget untuk nyatet coret-coret di Samsung Notes, bisa juga di GoodNotes. Gambar seperti pakai Clip Studio Paint juga oke banget. Dan pennya ini, CS Pen punya sensitivitas tekanan yang bagus. Palm rejection dari tabletnya sendiri udah oke banget. Dan by the way, buat yang emang butuh S Pen, Samsung di sini juga ada yang namanya S Pen Creator Edition. Ini sempat saya cobain pas diajarin gambar webtoon di acara Unpack bulan lalu. S Pen yang satu itu emang berasa sih bedanya ya buat gambar, kayak berasa lebih sensitif dan lebih enak dipegang. Jadi buat yang mungkin punya kebutuhan dan pingin lebih oke, bisa dicoba itu yang satu lagi. Nah, lanjut ke skenario berikutnya, yaitu buat kita pakai main game ya di tablet ini juga mulus-mulus aja dengan setting yang tinggi sekalipun. FPS stabil, suhu perangkatnya juga oke. Mungkin ini ada pengaruh dari peningkatan vapor chamber yang lebih besar dibandingkan versi sebelumnya dan ya punya peran penting supaya bisa menjaga performa dari tabletnya. Saya emang bukan gamers yang gamenya berat-berat ya. Mungkin udah bertahu ya game saya tuh palingan untuk sekarang Ragnarok Origin sama Honkai Star Rail. Main di layar gede begini tuh berasa lebih nyaman kalau buat saya. Kalaupun nggak lagi pakai main game, ya selain buat produktivitas, tablet ini juga menurut saya adalah perangkat yang oke banget untuk urusan multimedia. Kualitas panel barunya tuh emang bagus dan manjain mata banget dari segi visual, tapi sebenarnya yang nggak kalah bagus itu adalah speakernya yang nggak cuma kenceng tapi berkualitas. Kayak treble sama bass tuh bisa kita denger ya, nggak banyak soal perangkat tablet yang punya kualitas speaker kayak gini. Jadi emang dari segi produktivitas, hobi, sampai multimedia itu semuanya udah terpenuhi banget di tablet yang satu ini. Tapi belum selesai sampai di situ. Bukan Samsung Galaxy Tab versi premium namanya. Kalau kita nggak ngomongin tentang yang namanya Samsung DeX. Ini menurut saya masih menjadi semacam kartu as dari tabletnya Samsung karena emang bener-bener ngebedain dibandingkan sama tablet Android yang lain. Buat yang mungkin belum tahu apa itu DeX, ini adalah fitur modifikasi software dari Samsung yang mengubah tablet mereka dari tampilan tab menjadi semacam desktop ya. DeX-nya pun ini nggak cuma harus connect ke monitor eksternal baik lewat HDMI maupun wireless kalau misalnya ke TV gitu ya, tapi juga built-in di tabletnya. Selama masa reviewnya si Galaxy Tab S9 Plus ini, saya sendiri kayak 90% dalam pemakaian itu hampir selalu ngaktifin mode DeX. Ini karena buat saya yang hampir selalu menggunakan tablet dengan keyboard dan banyak untuk ngetik, experience-nya menjadi lebih baik. Selain karena secara tampilan dia tuh jadi ala-ala desktop gitu, DeX ini juga bisa memperbaiki kekurangan-kekurangan dan keterbatasan software maupun aplikasi ketika dalam mode tablet biasa. Contoh, untuk multi-window saat split screen. Kalau dalam mode tablet, seperti yang tadi udah sempat saya tunjukin kan, kita cuma bisa buka maksimal 3 window saja sebelum harus pakai pop-up views. Nah, kalau di mode DeX, semua aplikasi itu memang otomatis terbuka macam pop-up views. Jadi kita mau buka banyak aplikasi pun sebenarnya nggak masalah. Dia bakal kayak Windows-nya terpisah-pisah. Itu menurut saya bagus banget. Jadi mau pasang split screen kayak sampai 4 aplikasi begini pun bisa-bisa aja. Keleluasaan dari multi Windows ini buat saya juga bisa nunjukin seberapa powerfulnya si Tab S9 Plus. Jadi kayak contoh skenario yang mungkin tidak umum ya. Jadi saya misalnya lagi nonton video, misalnya lagi nonton bola gitu, nonton siaran, terus sambil ngecek timeline dan juga ngejalanin 2 game sekaligus, satunya lagi auto, satunya misalnya benar-benar saya mainin. Itu bisa-bisa aja dan kelihatan kalau ternyata tablet ini tuh mampu. By the way, sedikit tips juga untuk menyusun Windows-Windowsnya agar lebih rapi. Jadi kita bisa pencet tombol CMD ya atau command yang kemudian diikuti dengan tombol arah. Misal, pingin bikin aplikasi rapi di sebelah kiri, berarti tinggal tekan si command plus arah kiri. Habis itu juga bisa kita kecilin seukuran 1/4 layar dengan pencet command ke atas atau bawah.
Hal yang sama juga bisa dengan komen ke kanan. So ini dia cara yang menurut saya sangat berguna untuk membuat tampilan ketika multi Windows itu menjadi lebih rapi. Masih dekat-dekat soal multi Windows, kalau dalam mode tablet, dalam kita menggunakan aplikasi Office 365 ya, saya tuh sebenarnya nggak bisa buka lebih dari satu dokumen dengan format yang sama tanpa harus menutup yang lain. Jadi kalau misalnya saya buka, yang lama tutup, baru buka, begitu terus. Nah, di mode Dex, saya bisa tuh buka banyak dokumen sekaligus tanpa harus nutup yang lain. Dan menurut saya ini berguna banget, apalagi mungkin saya ada satu file yang ingin saya bandingkan dengan yang lain, nah itu kepake. Selain dari susunan aplikasi, Dex ini juga bisa ngebantu untuk bikin aplikasi jadi kelihatan lebih proporsional. Seperti misalnya Instagram atau Twitter atau TikTok, ini kan saya lebih suka kalau ngeliat di mode Dex karena bisa kita custom seberapa besar bentuknya yang pingin kita pakai. Cuma saya juga menemukan ada satu aplikasi yang ternyata masih agak untuk saat ini ya, mungkin nanti bisa diperbaiki ke depannya, yaitu WhatsApp, dimana untuk chatbox yang di paling bawah kalau di mode Dex itu dia kepotong ya, bisa lihat seperti ini. Jadi mungkin nih ya kedepannya bisa diperbaiki supaya bisa lebih enak lagi dipakainya. Nah, untuk dari segi software ini bisa dilihat ya, kombinasinya menunjukkan bagaimana emang Samsung tuh bisa membuat software yang begitu optimized dan meningkatkan user experience ketika kita pakai tablet lewat Dex tadi. Suatu hal yang saat ini sepertinya ya masih belum bisa disaingi oleh kompetitor tablet Android yang ada, apalagi yang beredar di Indonesia gitu. Jadi menurut saya ini emang oke banget softwarenya Samsung, dan andai aja software pengolahan dokumen seperti Word, Excel, PowerPoint, dan lain-lain itu punya fungsi yang selengkap versi di desktop, ya itu user experience-nya menurut saya bakal lebih oke lagi. Satu lagi, kita masih ngomongin soal software, tentu nggak bisa ngelupain yang namanya ekosistem. Dan di sini konteksnya antara tablet dengan handphone dan tablet dengan desktop atau laptop ya. Jadi untuk sesama handphone Samsung di sini ada yang namanya multi control. Jadi misal saya lagi pakai tablet, kursor yang ada di sini bisa saya hubungkan ke handphone. Jadi untuk bisa mengoperasikan handphonenya, jadi mungkin untuk ngeklik aplikasi atau mungkin bisa juga drag and drop. Dan nggak cuma itu, keyboardnya pun juga ikutan nyambung, jadi bisa dipakai untuk ngetik. Habis itu untuk konteks desktop, PC atau laptop ya khususnya Windows, opsi second screen ini juga masih ada dan bisa dimaksimalin bagi yang butuh layar tambahan. Jadi sampai sini kesimpulannya sih menurut saya ini adalah tablet yang sangat-sangat menarik dari segi experience, oke banget, sampai kalau dicari kekurangannya itu menurut saya susah banget, tapi tetap ada sih. Seperti contoh tadi udah saya mention ya, keyboard covernya tuh nggak ada lampunya untuk S10 Plus. Habis itu, untuk tabletnya sendiri harganya emang tinggi ya, bahkan di atas 15 juta. Jelas ini nggak bisa dibilang murah, tapi bisa dipahami karena ini versinya konektivitasnya 5G doang dan bukan rahasia lagi kalau dari dulu yang namanya tablet pakai seluler harganya pasti lebih mahal. Jadi andai mungkin Samsung kedepannya bisa ngeluarin yang versi Wi-Fi only, mungkin bisa menjadi alternatif bagi sebagian orang. Saya sendiri sih saat ini masih tetap prefer pakai tablet Wi-Fi only. Jadi beberapa tahun terakhir saya pakai tablet, belum pernah pakai yang seluler gitu karena belum merasa butuh. Tapi ya itu saya aja, dan tapi saya juga tahu dan kenal banyak orang yang malah punya preferensi berbeda, yaitu mereka lebih mencari tablet dengan versi seluler ya, bisa pakai SIM card. So untuk kekurangan karena tidak ada yang versi Wi-Fi only, itu benar-benar balik ke kebutuhan, dan ya itu dia harganya emang lumayan tinggi. So buat yang mungkin tertarik untuk membeli tablet baru dan oke, saya sangat merekomendasikan Samsung Galaxy Tab S9 series ya. Di sini saya udah nyobain yang Tab S9 Plus dan menurut saya ini oke banget. Bisa dicek untuk promo-promonya, saya taruh linknya aja pada kolom deskripsi di bawah, karena untuk promonya pastinya oke banget dan bisa menjadi waktu yang sangat pas untuk membeli tablet baru, karena ya kalau dilewatin promonya menurut saya sayang banget. So itu dia untuk video review kali ini. Putra pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya, dan seperti biasa, have a nice day.